Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasanah dengan NIM 240111227. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang people line. Apa sih itu people line? Nah, jadi people line ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada tahap pemrosesan. Dengan people line, yaitu pesan ini akan selalu bekerja memaksimalkan kerja mikroprosesor. Oke, langsung saja kita ke video simulasinya. Di sini kita akan masuk ke halaman compiler. Di sini kita akan membuat sebuah program. Yaitu X1 Nah, di sini sudah siap subcode-nya. Setelah kita membuat semua program ini, kita akan melakukan compile. Maka akan menghasilkan output-nya. Nah, setelah kita melakukan compile, maka kita akan melakukan load in memory. Kalau sudah ada keterangan seperti ini, berarti programnya kita tadi sudah berhasil melakukan load memory. Nah, maka dia akan kembali ke tampilan semula. Oke, langsung saja kita menjalankan programnya. Klik saja run. Pada tampilan ini otomatis akan bertambah di setiap angkanya. Nah, menjadi 3, menjadi 2, terus 1 menjadi 3 lagi, terus 1 menjadi 4, terus 2, 3, terus 3, 20, terus 4 jadi 4. Nah, oke, kita akan melihat pada tampilan people line-nya. Langsung aja kita klik show tampilan. Nah, di sini terjadi pemrosesan, yaitu tahapan-tahapannya. Oke, pada tampilan people line stick ini, yang dimana statistiknya ini ada clock, ada SF-nya 0,98. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Pada tahapan ini ada beberapa warna di color code yang mana memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada fetch, yaitu untuk mengambil instruksi dari memori. Kemudian ada execute, yaitu untuk mengeksekusi instruksi yang telah di-code. Dan ada juga decode, yaitu menerjemahkan arti dari instruksi. Terus ada write result. Nah, di sini yaitu untuk menyimpan eksekusi memori. Bagaimana jika kita mereset program ini, kemudian kita menghilangkan centang pada no instruction people line? Jadi langsung saja kita eksekusi. Di sini kita reset dulu, reset program. Nah, di sini kita hilangkan centang pada instruction people line. Kemudian kita
klik run. Kembali lagi ke show people line. Nah, dia akan menampilkan warna yang berbeda-beda, di mana ada warna merah, ungu, kuning, berbeda dari yang sebelumnya. Oke, setelah di off, kemudian dapat kita lihat di bagian clock-nya di sini itu sebanyak 211. Inch code-nya ada 107, CPI-nya ada 1,97 dan SF-nya ada 2,54. Nah, jadi berubah karena program ini beda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita mencentang di bagian no instruction people line, sedangkan pada program ini kita reset dan menghilangkan centang pada no instruction people line-nya ini. Kemudian kita lihat pada warna tahapan ini terdapat sebuah warna baru yang mana ada kuning, merah, ungu. Nah, itu ada hasil statistik data hazardnya. Coba kita lihat pada tampilan ini. Di situ ada busi stack-nya yaitu 193, data hazardnya ada 41, kontrol hazardnya ada 13, inch-nya ada 13. Dapat kita ketahui bahwa data hazardnya itu muncul ketika data suatu instruksi itu tergantung hasil instruksi sebelumnya. Kita masuk ke program baru yang dimana pada CPU instruction in memory ini ada beberapa instruction-nya, yaitu ada MOP dengan value 1 dengan register R01, MOP 5 dengan register R03, MOP 3 dengan register R01, dan ada ADD dengan register R01 dan R03, kemudian HLT. Sebelum kita melakukan run pada program ini, pastikan pada show people line sini kita tidak mencentang apapun pada dua opsi ini, yaitu no instruction people line dan do not insert labels. Pastikan kita tidak mencentang dua opsi ini. Oke, kemudian langsung saja kita run. Kemudian kita lihat di show people line. Nah, maka programnya akan otomatis terhenti. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan instruksi lagi. Kita tambahkan NOP. Kemudian insert instruction close. Nah, di sini sudah ditambahkan ya instruksinya. Kemudian langsung saja kita run. So people line. Maka terjadi perbedaan antara program sebelum ditambahkan NOP-nya ya. Nah, di sini pada instruksi NOP terdapat color code yang berwarna purple, dan begitu juga yang terdapat pada instruksi HLT itu terdapat color code yang berwarna purple juga. Nah, maka di sini total inch-nya berjumlah 2, ada 2. Nah, apa sih fungsi dari warna purple itu sendiri? Nah, jadi fungsi dari warna purple ini untuk mengatasi diferensiasi data. Namun pada people line stack di sini kita tidak temukan ada color code yang berwarna merah.
Padahal itu data hazardnya. Oke, kita coba hapus instruksi NOP. Kemudian kita reset program. Oke, dan pada show people line kita centang bagian do not insert bubbles. Kemudian langsung saja kita jalankan. Coba kita lihat pada tampilan register R03. Nah, di sini terdapat penambahan bernilai 6. Kemudian kita ke show people line. Nah, di sini pada instruksi MOV value 1 register R01 ada 3 fetch 1, 2, 3 ya, ada 3 fetch, dan pada HLT juga sebanyak 3 fetch. Nah, kita lihat di sini bahwa pada color code yang berwarna purple ini sync-nya ada 1. Nah, itu terjadi perbedaan pada program sebelumnya dan program setelah kita menghapus kembali instruksi NOP-nya. Namun di sini juga tidak menampilkan color code yang berwarna merah atau data hazard. Nah, itu tadi kita telah melihat bahwa terjadi sebuah pemrosesan pada people line text-nya. Di sini kita lihat pada tahapan-tahapannya. Nah, pada instruction ADD R01 dan R03 itu terdapat color code warna merah dan HLT-nya itu terdapat warna purple atau ungu. Ini kan sebelumnya pada program ini yang baru ini kita memfokuskan tentang data hazardnya. Nah, di sini kita mendapatkan data hazard pada instruction ADD R01 dan R03. Data hazardnya yaitu 1. Nah, itu di mana data hazardnya itu ada 1 yang kita dapatkan, dan begitu juga dengan in-sync-nya yaitu juga 1. Nah, oke, di sini kita masuk ke lock and rolling, di mana kita akan melihat pengaruh lock and rolling ini yang ada pada proses compiler. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan layar compiler. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah program baru dengan nama program EX4. Sebelum kita compile, kita masuk ke Optimus dulu. Terus kita beri contreng pada enable Optimus ini.
Jika sudah, kita langsung compile saja. Oke. Nah, ketika sudah di-compile, mari kita lihat pada cloud size di sini. Nah, di sini cloud size-nya ada 37. Nah, sekarang kita akan melakukan load in memory. Nah, di sini pada CPU instruction in memory ini sudah ada penambahan instruksi dari program yang baru tadi, yaitu program EX41. Nah, berikutnya kita akan memberi opsi clock enrolling pada enable optimizer. Nah, di sini kita sudah mencentangkan enable optimizer. Kemudian kita akan memberikan centang pada ini apply loop on rolling on loops. Oke, kita centang. Nah, lalu kita merubah nama program ini, yaitu menjadi program EX4 di sini 2. Nah, kemudian kita lakukan kembali proses compile. Oke. Nah, di sini outputnya akan berubah menjadi tampilan seperti ini. Nah, setelah kita compile tadi, mari kita melakukan load in memory. Nah, sesudah kita load in memory, maka terdapat dua versi program pada layar CPU instruksi in memory ini. Yang mana yang pertama itu kan program EX41, itu kita mencentang opsi enable optimizer, dan kemudian pada program baru kita tadi ubah namanya menjadi EX42 dan kita mencentang opsi loop unrolling. Maka dari itu di sini terdapat dua versi dari kedua program tersebut. Oke, nah kemudian kita lihat lagi pada compiler tadi apakah terdapat perbedaan antara code size-nya. Oke, kita masuk ke halaman compiler. Nah, ini pada code size-nya itu bernilai 66. Nah, di sini terjadi perubahan kan, yang mana sebelumnya tadi pada code size-nya ini bernilai 37. Namun setelah kita merubah nama program EX42 tadi dan mencentang opsi loop unrolling, maka secara otomatis code size-nya ini bertambah atau terjadi perubahan menjadi 66 nilainya. Nah, selanjutnya kita membuka lagi kembali layar instruksi pipeline. Oke, so pipeline. Nah, kemudian di sini kita menghilangkan opsi hazard enable sound-nya. Oke, kita hilangkan ini enable hazard sound, kita hilangkan centangnya. Dan kita kembali pada layar pertama CPU. Di sini kita memilih program yang pertama, yaitu EX41. Yang ini kita klik. Kemudian kita reset programnya. Dan kita reset program. Sudah. Nah, setelah kita mereset program EX41 tadi, maka kita akan melakukan run kembali. Run.
kemudian kita menampilkan instruksi pipeline lagi. Masuk ke show pipeline. Di sini kita lihat pada busi start. Nah, di sini busi startnya ada 26. Oke. Bagian control hazardnya ada 9 dan in-sync-nya ada 10. Di sini tidak terdapat data hazardnya ya. Nah, di sini ada warna purple ya. Sini ada warna purple. Oke, saya akan jelaskan fungsinya, yaitu untuk mengatasi diferensiasi data atau data pada control hazard di sini. Jadi di sini kita terdapat juga warna hijau. Hijau di sini yaitu control hazard. Nah, warna purple inilah ya yang akan berperan penting pada proses tahapan ini, yang mana dia nanti akan mengatasi diferensiasi data atau control hazard. Nah, di sini kita akan lakukan hal yang sama dengan program EX42. Oke, kita klik, kemudian kita reset. Kita klik EX42. Kemudian kita reset program, kemudian kita jalankan kembali ke gitaran. Kita buka layar instruksi pipeline. Nah, di sini dia sudah akan berhenti otomatis. Kita lihat bahwa di sini di instruksi ADD 1 dengan register R01 terdapat fetch-nya ada 3, 1, 2, 3 ya, warna fetch-nya ada 3. Nah, kemudian di bagian HLT-nya itu terdapat warna purple, yaitu in-sync-nya di sini ada, yaitu untuk mengatasi diferensiasi data. Oke ya. Kemudian kita lihat pada code size-nya. Masuk ke compiler. Nah, di sini code size-nya ya masih 66. Oke, selanjutnya pada program sebelumnya kita telah mengamati bagaimana mengatasi dependensi yang terjadi pada proses pipeline menggunakan compiler. Nah, saat ini kita akan mengamati cara lain, yaitu menggunakan compiler untuk mengatasi dependensi pada proses pipeline. Nah, di sini kita akan menggunakan redundant code-nya. Langsung saja. Bagian ini langsung saja kita centang. Nah, setelah kita centang, kemudian kita kembali lagi pada layar compiler. Nah, di sini kita akan membuat program baru lagi, yaitu nama programnya program EX51. Sama dengan A, C sama dengan 2. Enter, end. Nah, sudah jadi ya programnya. Oke, kita sudah membuat program yang bernama EX5
1. Kemudian pada optimize ini kita akan mencentang opsi code dependencies. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kita mencentang code dependencies. Oke, sudah. Terus kita akan merubah nama program yang tadi kita buat menjadi program EX52. Nih, kita ubah. Nah, kemudian kita lakukan kembali compile. Sudah. Kemudian kita load in memory. Setelah kita melakukan load in memory tadi, maka pada CPU insertion in memory nya itu menampilkan data dari program EX52 tadi. Maka di sini kita akan mencoba untuk melakukan running atau menjalankan programnya. Kita jalankan, run. Nah, programnya berhenti. Oke, kita lihat lagi bagian solve people lainnya. Oke, nah di sini pada tampilan people line teksnya, stacknya itu yang mana pada instruksi MOV dengan value 1, FOV dengan value 1, register R01 itu terdapat fetch itu sebanyak 3 kali. Oke, fetch-nya sebanyak 3 kali, dan pada HLT-nya itu ada color code berwarna purple ya di sini. Nah, pada tampilan ini ENSH-nya itu bernilai 2. Oke, di sini kita akan melakukan modifikasi program EX52 menjadi EX53. Oke, terus pada optimize kita menghilangkan centang optimize code dependency-nya. Oke, bagian sini kita hilangkan centangnya. Kemudian kita compile program. Oke, sudah. Kemudian kita langsung saja load in memory. Nah, inilah yang terjadi pada program modifikasi EX53. Oke, langsung saja kita jalankan. Kita lihat pada show people line. Nah, di bagian MOV value 1 register R01 ada terdapat 3 fetch, ada decode, ada read opening, dan ada execute di sana. Kemudian di bagian HLT ada bubble berwarna purple. Kemudian bagian instance-nya di sini ada 4. Di bagian CPI-nya ada 5,07. Bagian SF-nya ada 0,99.
Nah, kemudian kita akan mencoba lagi kembali ke program X53, tetapi dengan mencentang optimizer code differences. Oke, kita compile. Kemudian load in memory. Sebelumnya ini akan kita ubah dulu menjadi X54. Oke, kemudian kita compile. Oke, lanjut load in memory. Oke, kemudian kita coba untuk menjalankan programnya. Oke, kita lihat di sub pipeline MOV value 1 di bagian register R01 juga ada 3 fetch. Di sini bagian ALT ada bubble warna purple yang insinya ada 5. Clocks-nya ada 172. Bagian inscode-nya ada 29, CPI-nya ada 5,76, SF-nya ada 0,87. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengatasi dependencies pada proses pipeline, yaitu dengan menggunakan metode jump predicts-nya. Oke, kita kembali pada layar compile. Nah, kita akan membuat suatu program baru lagi yang dimana nama programnya EX6. Oke, ini adalah program yang bernama EX6. Kemudian langsung saja kita compile. Oke, di sini kita akan mencentang dulu enable optimize. Kemudian kita centang rundown code. Lalu kita compile lagi. Oke, lalu kita load in memory. Oke, kemudian kita mencoba untuk menjalankan programnya.
Lanjut kita lihat pada solve people lainnya. Nah, di sini ada di bagian ADD value 1, register R02. Di sini terdapat fetch-nya ada 1, decode-nya ada 1, write operates-nya ada, execute-nya juga ada, write out. Oke, bagian HLT-nya ada bubble berwarna purple juga di sini. Sini insinya ada 4. Terus CPI-nya ada 5,07, SF-nya ada 0,99. Nah, oke, sekarang kita akan memilih opsi Enable Jong Prediction pada layar instruksi pipeline. Namun sebelumnya kita mereset dulu programnya. Oke, langsung ke Show Pipeline. Nah, kemudian pada pipeline ini kita akan mencentang Jong Prediction. Dan kemudian kita jalankan lagi programnya. Nah, oke, programnya sudah berhenti. Langsung saja kita ke Show Pipeline. Nah, oke, di sini bagian JGT64 ada yang berwarna hijau, yaitu Control Hazard. Oke, kemudian di bagian CMP value 10 register R01 itu terdapat warna kuning di situ ya, yaitu stuck bushy. Nah, kemudian di bagian JNL54 itu terdapat fetch dan decode. Nah, di bagian HLT itu ada bubble berwarna purple, yaitu fungsinya untuk mengatasi decedences suatu data. Nah, kemudian pada busi stacknya itu ada 442, bagian data hazardnya ada 45, control hazardnya ada 81, dan insage-nya ada 41. Nah, di sini bagian CPI-nya ada 1,57, SF-nya ada 2,54. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.